Selamat pagi Romo Joseph dan selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali di acara Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara di sore dan malam hari ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu spesial nih malam hari ini. Kalau teman-teman sering nonton di YouTube acara Bible Learning with Father Joseph, tokoh ini tidak akan asing lagi buat semua yang suka nonton YouTube. Karena ini Romo YouTuber, salah satu Romo terkenal kita di YouTube. Dan selamat datang Romo Joseph, terima kasih Romo udah boleh meluangkan waktunya bersama-sama dengan kami pada pagi hari di sana, sore dan malam hari di sini. Dan sedikit tentang Romo Joseph, nah saya share screen deh. Wah, ini Romo well prepare banget nih. Sebentar. Tunggu ya. Saya share. Sorry, maaf sedikit gangguan teknis. Saya share sedikit tentang Romo Joseph karena Romo udah siapin ini, jadi saya mesti pakai ini sebentar. Tunggu. Saya buang dulu, tunggu saya close sebentar. Nah, slideshow. Oke, sedikit tentang Romo Joseph. Wah, jadi Romo Joseph punya nama lengkap Romo Joseph Susanto PR, Diocesan Priest dari Keuskupan Agung Jakarta. Romo lahir di Jakarta tanggal 23 Maret 1977. Jadi bagi yang mau ngirimin kado buat Romo, silahkan 23 Maret tahun depan boleh dikirimin kado buat Romo. Terus ditahbiskan menjadi imam diocesan tanggal 15 Agustus 2006 di Gereja Santo Bartolomeus, Taman Galaksi. Dan Romo Joseph pernah menjadi pastor rekan di paroki Santo Yosef Matraman dan pernah studi kitab suci di Roma. Menjadi Romo rekan di paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu, menjadi dosen kitab suci di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara dan kursus pendalaman kitab suci. Aduh, banyak bener Mo aktivitasnya Mo. Romo Joseph juga doktoral kitab suci di Manila dan saat ini menjadi staf di Seminari Tinggi Yohanes Paulus II dan dosen kitab suci di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara dan kursus pendalaman kitab suci juga. Dan baru-baru ini Romo mendapat pekerjaan khusus mengajar di Loyola School of Theology Manila sebagai dosen mata kuliah Taurat Nabi-Nabi dan seputar perjanjian lama untuk murid-murid S1 sampai S3, even 2 tahun sekali. Tapi ini tugas berat dan spesial banget. Dan Romo Joseph adalah doktor atau ahli kitab suci perjanjian lama. Dan minggu depan kita akan merayakan Natal, pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada pertemuan malam hari ini, Romo akan membawakan tentang Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan untuk mempersiapkan diri kita lebih lagi dalam menyambut Dia yang akan hadir kembali di tengah-tengah kita, mari kita mempersiapkan hati kita. Dan sebelum kita mulai acara kita pada pagi, sore, dan malam hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu dari tempat masing-masing dan akan dilanjutkan dengan doa pembukaan oleh Romo Joseph. Kita akan nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari ikut dari tempat masing-masing ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan,
dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Silakan Romo, doa pembukaannya. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan dalam hatimu, dalam hati kita masing-masing. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha baik, betapa kami bersyukur bahwa dalam kehidupan kami boleh mengenal Engkau Allah yang maha kasih. Terima kasih karena Engkau boleh menyentuh hidup kami. Kau ubah hidup kami. Segala yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan-Mu. Tuhan, bila kami melihat betapa kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sungguh besar, kami hanya bisa bersimpuh, bersyukur dengan seluruh hati kami. Tuhan, saat ini, jamahlah anak-anak-Mu ini dengan kuasa kasih-Mu, dengan firman-Mu, dengan segala berkat-berkat yang kami butuhkan untuk mempersiapkan Natal. Biarlah Tuhan, kami boleh betul-betul disentuh oleh kekuatan sabda. Sabda yang menguatkan, sabda yang membimbing, sabda yang membersihkan dan memulihkan serta menyembuhkan luka-luka hidup kami. Tuhan, di situasi sulit seperti ini, kami tahu ada begitu banyak orang dengan berbagai macam persoalan, menjerit dan hampir menyerah dalam hidup mereka. Tapi biarlah dengan sabda-Mu Tuhan, kuatkan kami, tolong kami. Biarlah Engkau selalu menjadi andalan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, senang sekali rasanya bisa hadir kembali di hadapan Anda semua. Orang-orang yang sangat mencintai Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Orang-orang yang masih dengan serius dengan hidupnya, yang mau mempersiapkan sebuah tempat istimewa bagi kelahiran Juru Selamat. Sebab saya yakin banyak orang di luar sana itu sebetulnya mau ikut, tapi nggak bisa. Entah berbagai macam problem, entah berbagai macam alasan. Tapi ada juga yang bisa punya waktu, punya kuota internet, punya alat-alat canggih, tapi kagak mau. Nah, saya bersyukur orang-orang di hadapan saya ini, meskipun secara online, Anda itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Karena Anda mau dan bisa duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Maka syukur, silakan lambungkan pujian syukur secara pribadi dalam hidup Anda, dalam hati Anda. Terima kasih Tuhan bahwa di situasi berat seperti ini, di tengah wabah virus corona, ternyata berkat-berkat itu menjadi nyata, menjadi ya dan amin dalam hidup kita. Saya sangat berharap Anda semua dalam keadaan baik. Saya nggak tahu perkembangan corona di Amerika bagaimana.
Ya di Indonesia terutama di Jakarta juga lagi ya up and down terus-menerus, makin lama makin banyak. Memang betul orang Indonesia susah dibilangin. Mudah-mudahan Anda semua yang sudah mengenyam budaya atau gaya hidup orang Amerika lebih aware, lebih lebih educated, lebih lebih bisa jaga diri dan lain sebagainya. Hati-hati, COVID itu nyata. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya tanya kepada Anda semua, kalau tahun 2000 itu kita sebutnya tahun Jubelium. Kalau buat saya pribadi, tahun 2006 itu tahun yang luar biasa karena saya ditabiskan jadi imam. Tahun 2017 itu tahun penuh kedahsyatan dan mukjizat bagi saya karena saya sembuh dan juga saya lulus kuliah. Saya yakin Anda juga punya tahun-tahun tertentu yang punya makna untuk hidup Anda. Saya tahu banyak orang-orang Indonesia di Amerika tuh kalau dengar tahun 98 langsung punya kenangan tersendiri. Nah, bagaimana dengan tahun 2020? Anda semua mau menyebut tahun ini menjadi tahun apa? Tahun malapetaka, tahun keterpurukan, tahun wabah corona, tahun lockdown, atau tahun semua deh. Ada begitu banyak nama-nama yang bisa kita tempelkan di tahun 2020 ini secara negatif. Tapi bisa juga, sebetulnya ya, bisa juga kita memberi namanya secara positif. Inilah tahun keluarga, Romo. Jarang-jarang di rumah, jarang-jarang kumpul sama anak-anak, sama pasangan hidup. Inilah tahun mungkin pemulihan rohani kita. Ya gimana enggak? Ikut misa harian tiap hari sekarang, meskipun secara online. Belajar kitab suci secara online. Ikut segala macam acara. Ini tahun pemulihan ekonomi, kebangkitan ekonomi saya, Romo. Bisa jadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, tokoh-tokoh dalam kitab suci, itu juga sebetulnya punya dua sisi kok sebetulnya. Abraham, itu kita bisa nyebut Abraham itu bapak orang beriman. Tapi orang yang nyinyir, yang matanya, cara pandangnya sempit, bisa aja Abraham itu mah orang paling malang. Masa dia lama banget nggak punya anak gitu ya. Atau juga misalnya Musa. Musa orang bisa bilang, oh dia pemimpin orang Israel. Tapi bisa juga ada yang nyebut, oh, Musa mah orang gagap. Dia tuh nggak pandai berbicara. Dia itu ya mudah juga orang yang keras kepala. Ketika dipanggil sama Tuhan itu Musa tuh tarik ulur. Atau juga misalnya Ruth dan Naomi. Orang bisa menyebut itu, mereka itu janda-janda yang hidupnya kasihan deh. Suami-suami mereka meninggal, anak-anak mereka meninggal, mereka tuh malang banget. Tapi secara positif kita juga bisa bilang, Ruth Naomi adalah gambaran perempuan-perempuan hebat dalam kitab suci yang mau percaya sama kasih Tuhan. Atau juga tokoh-tokoh yang lain, ada begitu banyak, kita bisa menyebut mereka. Daud, orang bisa nyebut, oh Daud ini raja yang tukang selingkuh, yang nidurin bini orang. Tapi kita bisa menyebut juga, oh Daud itu pribadi istimewa di mata Tuhan. Daud meskipun dia berdosa, dia mau pulih dari kedosaannya. Demikian juga misalnya tokoh-tokoh dalam perjanjian baru sama dengan kacamata yang sama. Petrus, oh itu tuh murid yang nggak tahu diri, murid keras kepala yang menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kita bisa juga menyebut Petrus itu adalah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Saudara-saudara, itu semua adalah cara pandang kita melihat hidup. Melihat orang lain, melihat peristiwa-peristiwa hidup, dan termasuk juga cara pandang kita melihat diri kita sendiri. Oh, kita mah bisa nyebut diri kita ini ya pendosa lah, orang yang paling hancur lah, orang yang paling gak beruntung di muka bumi ini, orang yang punya masalah segede gunung. Tapi kita juga bisa melihat diri kita ini, Tuhan, seperti saya kayak gini aja, masih Engkau kasihi. I'm a gift person. Aku orang yang diberkati. Lihat, itu semua pilihan. Kita mau nyebut diri kita kayak apa, itu pilihan kita. Kita mau nyebut tahun 2020 kayak apa, itu lagi-lagi pilihan kita. Nah, yang ditawarkan oleh kitab suci, itu sesuatu yang luar biasa. Membantu kita untuk melihat hidup kita secara lebih utuh.
Jangan yang negatifnya terus. Jangan yang jelek-jeleknya terus. Karena itu penyakit manusia tuh, betul-betul dah. Dari Amerika maupun di Filipina maupun di Indonesia sama. Kita tuh gampang banget itu ngelihat yang jelek-jelek. Kita susah banget ngelihat yang bagus-bagus. Entah iri, entah insecure, entah kalah saing. Pokoknya kalau kita lihat orang tuh, yang pertama-tama kita lihat tuh tergoda yang jeleknya dulu. Makanya banyak orang hidupnya nggak bahagia. Entah dirinya, entah bagaimana dia hidup di keluarganya. Karena selalu yang dilihat, yang kurang, yang kurang, yang kurang, yang jelek, yang jelek, yang jelek. Nah, kitab suci membantu kita untuk merubah. Lihatlah hidup kita dengan utuh. Nah, ini dia. Dengan utuh artinya, ya memang kita akui yang sisi negatif dalam diri kita. Kita sekarang lagi jerit-jerit nih keuangan kita. Kita lagi jerit-jerit keadaan kita. Iya, kita akui, jangan ditolak. Tapi kita juga bisa membuka hati kita terhadap hal-hal positif dalam diri kita. Coba mulai sekarang lihat kiri kanan Anda. Kalau Bu Riana itu kan ada Pak Endi. Pak Endi ada Bu Riana. Coba lihat deh. Lihat dulu apa ya sisi positif dalam diri orang pilihan Tuhan buat diri saya misalnya. Coba silakan lihat anak-anak Anda, keluarga Anda, pekerjaan-pekerjaan Anda, status Anda sekarang. Coba lihat, Anda bisa nggak bersyukur? Bisa nggak masih melihat kebaikan-kebaikan Tuhan sekecil apapun? Karena kalau kita bisa melihat yang kecil, ini bini saya ini Romo, cerewetnya minta ampun. Positifnya kan, dia masih perhatian, syukur-syukur dia masih perhatian sama saya. Romo suami saya itu pokoknya orang paling malas dah sedunia dah. Ngapa-ngapain kagak mau. Tapi kok tetap jadi suami saya ya? Oh berarti dia setia. Sejelek-jeleknya saya dia masih mau sama saya. Misalnya kayak gitu. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah hidup kita secara utuh. Karena apa? Karena Tuhan kita melihat diri kita juga secara utuh. Kalau Tuhan cuma ngelihat kita negatifnya doang, kita mah mungkin udah mati kali. Kita mah mungkin udah nggak tahu kemana. Karena kita itu siapa? Manusia penuh dosa, manusia yang gampang banget nggak setia, manusia yang susah bersyukur, berdoa aja kalau ingat, baca kitab suci aja tunggu terus jatuh dulu hidupnya baru baca kitab suci. Coba waktu gaji Anda sehari atau sebulan itu ratusan dolar atau ribuan dolar, apakah masih bisa bersyukur, bisa berdoa sama Tuhan? Nah sekarang ketika semua banyak di lockdown, semua susah, baru datang sama Tuhan. Tapi Tuhan juga justru melihat hal-hal baik dalam hidup kita. Itu yang pertama-tama, si pencipta kita, yang bikin kita, si pemilik hidup kita aja, itu melihat hidup kita itu positif masih. Di balik bangkai-bangkai dosa kita, kebusukan-kebusukan dosa kita tuh, Tuhan tuh masih lihat, ini si Suryani ini dia masih baik loh ternyata loh. Ternyata si Patricia ini di dalam dirinya tuh masih ditemukan kebaikan-kebaikan. Sebab kalau enggak, Tuhan nggak mungkin mengutus anaknya lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Artinya Tuhan masih positif sama kita. Ini masih bisa diubah, masih bisa diperbaiki, masih ada harapan. Nah, maka dari itu saudara-saudara, kita sebagai ciptaan, kita juga harus optimis dengan diri kita. Optimis dengan masa depan kita, optimis dengan keluarga kita, optimis dengan segala relasi-relasi kita bagaimanapun bentuknya. Karena Tuhan si pencipta, Tuhan si pemilik hati kita, positif dan percaya pada kita. Nah, salah satu bukti bahwa Tuhan itu percaya sama kita adalah konsep Immanuel. Sebuah tema yang mau saya bawa pada hari ini. Immanuel, artinya Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi konsep Immanuel ini sebetulnya itu bukan hanya baru ada di zaman perjanjian baru. Tidak. Tapi konsep Immanuel itu sudah ada jauh sebelum Yesus lahir. Konsepnya. Yaitu kita bisa lihat di kisah Keluaran. Keluaran bab terakhir. Itu paling jelas. Jadi ceritanya begini. Di agama-agama kuno 5.000 tahun yang lalu di Timur Tengah, agama kuno ya, itu diimani, dipercaya setelah dewa pencipta, dewa tertinggi,
menciptakan alam semesta, manusia, dan segalanya, itu di akhir, di hari terakhir penciptaan, itu biasanya si dewa tertinggi ini minta sama manusia untuk tolong dibikinin kuil. Dibikinin sebuah tempat supaya manusia-manusia ciptaannya itu bisa menyembah dirinya. Bisa beribadah dengan dirinya. Itu agama kuno 5.000 tahun sebelum Yesus lahir. Sebelum hari ini juga. Itu tandanya, kalau si dewa tertinggi itu minta didiriin kemah, artinya si dewa tertinggi ini sudah definitif memilih bangsa tertentu untuk menjadi miliknya. Dan bangsa yang sudah dipilih ini hanya boleh beribadah kepada si dewa tertinggi ini. Itu konsep yang sudah dihidupi oleh orang-orang 5.000 tahun yang lalu sebelum orang Israel ada. Nah, bagaimana konsep itu, bagaimana paham itu, ternyata juga membantu orang beriman umat Israel untuk memahami Allah. Dalam relasi umat Israel dengan Allah, kita juga bisa melihat hal itu. Setelah kisah penciptaan di kitab Kejadian, Allah sudah menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, tanaman, tumbuhan, dan sebagainya. Tetapi kita lihat, meskipun alam dunia semua ini diciptakan oleh Tuhan, milik Tuhan, tapi Tuhan belum mempunyai sebuah tempat bagi dirinya untuk tinggal di bumi ini. Belum ada. Baru setelah Allah mengadakan perjanjian dengan orang Israel, kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu. Kalau kamu setia, aku akan memberikan kamu berkat. Kalau kamu tidak setia, kamu merusak perjanjian dan kamu bisa dihukum. Sudah terjadilah perjanjian tuh, deal. Nah, perjanjian itu disepakati dengan apa yang diceritakan dalam kitab Keluaran bab terakhir, di mana Allah meminta Musa untuk mendirikan sebuah kemah suci. Ini konsepnya sama. Dirikanlah kemah suci, tempat nanti aku hadir di tengah-tengah umatku. Umatku bisa dengan mudah menemui aku. Umatku dengan mudah berdoa kepadaku. Aku bisa hadir memberikan berkat-berkatku kepada umat yang aku pilih ini. Lalu di kitab Keluaran, Musa betul-betul membuat sebuah kemah suci. Nah, mulai saat itulah Allah dirasakan sungguh-sungguh hadir begitu dekat. Bahkan ketika orang Israel melanjutkan perjalanan di padang gurun, ketika mereka memasuki tanah terjanji, itu mereka membawa namanya tabut perjanjian. Tempat Allah, simbol Allah hadir. Kemanapun mereka pergi, perang, mereka bisa menaklukkan musuh-musuh mereka. Berkat-berkat mengalir ketika Allah sungguh hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi sebagaimana kita tahu, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, itu sangat suci dan sakral. Maka kalau Allah hadir di tengah-tengah umatnya, jangan sampai cara hidup umatnya ini berantakan. Penuh dosa, penuh dengan pembunuhan, penumpasan, darah, dan lain sebagainya, nanti akan menodai kesucian Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Maka nggak heran kalau kita baca kitab Imamat, itu adalah sebuah ajakan Allah supaya umat pilihannya ini bisa menjaga kekudusan mereka. Kalau mereka hidup kudus, mereka baik relasinya dengan sesama, mereka baik relasinya dengan Allah, tidak mencemari hidup mereka dengan dosa-dosa, mereka bisa mempertahankan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Tapi dalam perjalanan berikut kita tahu, ya namanya manusia, orang Israel apalagi, mudah sekali jatuh dalam dosa. Ketika mereka hidupnya enak, hidupnya sudah nggak ada penjajahnya, hidupnya sudah makmur, ini dia. Mereka malah melupakan Tuhan Allah mereka. Mereka bukannya menyembah Allah mereka, tetapi menyembah dewa-dewa bangsa asing. Itu yang menyakiti hati Allah. Itu yang membuat Israel merusak perjanjian dengan Allah. Dulu kan udah berjanji, deal. Kamu hanya beribadah kepadaku. Aku akan memberikan engkau berkat. Engkau akan menjadi umatku. Deal. Tapi dalam perjalanan, ketika mereka hidupnya susah, mereka deal. Setuju. Merasakan rahmat, seneng. Tapi begitu hidupnya udah makmur, dengan mudah manusia melupakan Allah.
melupakan segala kebaikan-kebaikan Allah. Sampai-sampai nanti di kitab Nabi Yehezkiel itu dikatakan Allah pergi meninggalkan bait suci. Karena hidup umatnya ini udah terlalu kotor dengan berbagai macam penyembahan-penyembahan berhala, kejahatan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, apakah dengan Allahnya pergi itu, artinya udah selesai hidup manusia? Udah, nggak bisa diperbaiki lagi. Udah, Allah udah hopeless sama manusia. Allah udah nggak tahu lagi berbuat apa, terserah, soklah kalau kata orang Bogor tuh, soklah sekarap-karapnya deh. Tapi ternyata kabar gembiranya tidak. Dalam nubuat yang sama, Nabi Yeskiel menubuatkan Allah akan datang kembali, hadir di tengah-tengah umatnya, memenuhi bait Allah. Dan itu baru terjadi ketika Sang Immanuel, Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Itu konsepnya. Nah, sekarang problemnya lagi sama. Kalau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah hidup kita, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, maka apakah kita akan mengulang kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu? Dengan hidup ya kayak dulu aja, nggak ada perubahan-perubahannya. Kalau ngomong masih pedes, kalau ngeritik orang itu nggak kira-kira sampai orang itu nangis baru puas. Kalau caci maki pasangan hidup atau anak-anak itu sampai sakit hati baru merasa puas. Saudara-saudaraku yang terkasih, Immanuel Natal itu apa ya? Sebuah rahmat, rahmat. Sekali lagi saya katakan itu rahmat yang mengajak kita untuk memperbarui diri, memperbaiki diri. Year by year, day by day, every second time in our life. How to make our life better. Bagaimana nih? Masa Anda mau sih hidup kita tuh dari dulu gitu-gitu aja? Kan bosen. Tanya pasangan hidup Anda deh. Bosen nggak tuh mereka tuh ngelihat lakinya, bininya begini terus dari dulu? Tanya orang tua kita deh. Tanya orang-orang di sekitar kita, mereka bosen nggak sih sama tingkah laku kita yang nyebelin sebetulnya sih. Kalau mereka udah berani jujur, mereka mungkin jujur. Hidup lu tuh nggak banget. Ya ini gara-gara rahmat Tuhan aja. Sebetulnya kalau suruh milih mah milih yang lain gitu. Tapi udah nggak bisa. Coba tanya silakan. Dan juga tanya isi hati kita. Masa mau sih hidup kita kayak begini terus? Masa masih mau sih kita selalu diperbudak oleh dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita udah kayak kaset rusak gitu loh ya. Begitu habis ngaku dosa, wah suci. Di sini ada helosnya, terus ada malaikat tumbuh gitu ya. Tapi udah 3 hari setelah ngaku dosa, begitu lagi keluar tanduknya lagi. Ngomelnya nggak kira-kira lagi, curangnya curang lagi. Ya dosanya itu lagi. Masa nggak bosen sih? Capek loh. Jalanin hidup kayak begitu tuh capek betul-betul. Apakah hidup kita berbuah atau tidak? Itu kalau terus diulang-ulang begitu terus, ya gimana mau berbuah? Saya yakin ketika Anda memutuskan tinggal di Amerika, pindah di Amerika, Anda sudah memutuskan, Tuhan aku mau hidupku jadi lebih baik pasti. Berkualitas. Tapi saya juga yakin orang-orang Indonesia di Amerika bukan cuma soal duit doang. Bukan cuma duit doang ternyata. Oke, secara ekonomi Anda jadi lebih baik, puji Tuhan. Saya senang dan bersyukur. Tapi jangan sampai duit yang kualitas tabungan Anda yang semakin menumpuk, lalu Anda merasa tugas kita sudah selesai dalam hidup. No. Saya yakin Anda juga sudah menyadari, Romo, duit dikejar kayak apapun juga nggak akan ada habis-habisnya. Tapi kebahagiaan, Romo, ada begitu banyak hal-hal di luar sana yang tidak bisa dibeli oleh duit. Ternyata Romo, duit saya udah pegang nih Romo, tapi kok masih ada yang kurang dalam hidup saya. Kebahagiaan Romo, kehangatan dalam keluarga. Saya udah setengah mati berjuang supaya anak-anak bisa kuliah. Ya jadi kerja di restoran atau cuci piring. Orang-orang Indonesia kan taunya kan yang di Indonesia ya, wah lu enak mah tinggal di Amerika mah enak.
begini begitu, naik mobilnya keren-keren. Saya yakin Anda juga pasti batin, nggak tahu aja kerjanya kayak gimana di negeri orang. Cuman kita yang tahu air mata kita. Cuman bantal kita doang tuh saksi hidup, saksi mati lah. Yang tahu tuh tetesan-tetesan air mata perjuangan kita tuh kayak apa. Cuma itu bantal yang ngerti. Orang orang lain taunya lu mah enak, lu mah udah enak. Saudara-saudaraku yang terkasih, di balik perjuangan-perjuangan itu, jangan lupa untuk berjuang untuk bahagia dalam hidup, berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, menjadi orang yang ya apa ya, penuh kasih, orang yang sadar tanggung jawabnya dalam hidup sebagai kepala keluarga, apa ya tanggung jawabnya ya? Sebagai ibu, sebagai mama, sebagai istri, apa ya tanggung jawabnya ya? Sebagai anak, sebagai orang tua, apa ya tanggung jawabnya ya? Sebagai umat beriman, apa tanggung jawab kita? Kalau mudah-mudahan mintalah rahmat itu nanti di hari Natal. Tuhan, terima kasih. Pertama-tama syukur dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengubah banyak hal dalam hidupku. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu. Beri aku rahmat supaya aku bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang lebih bermutu, yang lebih berkualitas. Oke, secara ekonomi, tapi juga secara rohani, secara kepribadian. Supaya kita bisa jadi berkat-berkat buat banyak orang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita ikut misa harian hari ini, itu ada satu kata dari Elizabeth yang sangat saya suka. Kata-katanya Elizabeth di kalimat terakhir kalau nggak salah. Elizabeth mengatakan begini, inilah keajaiban Tuhan yang bekerja dalam hidupku. God works in my life and it is miracle for me. Saya tuh sangat mengharapkan suatu saat nanti kita boleh berkata kalimat yang sama. It is miracle of God. Thank you Lord, thank you. Tuhan telah bekerja secara luar biasa dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, dalam hidup seluruh dunia. Nah, caranya gimana Romo? Supaya itu doa-doa saya yang sudah saya doakan sampai novena, rosario, devosi semua udah diikutin. Gimana Romo sampai bisa mengatakan nanti suatu saat nanti, tahun depan, bulan depan, 3 hari lagi, 10 tahun lagi. Saya pengen Romo, saya ngomong, inilah keajaiban Tuhan dalam hidupku. Gimana caranya? Caranya adalah satu, kita nggak mungkin melihat keajaiban Tuhan di masa depan kalau kita tidak ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sampai detik ini. Itu kayak tangga, saudara-saudaraku yang terkasih. Ingat nggak? Silakan kita ingat nih, mumpung ini akhir tahun ya, kita refleksi flashback ke belakang. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami jauh hari sebelum hari ini. Silakan. Anda nanti malam, Anda list. Bikin listnya, checklist. Apa ya Romo ya? Yang dikatakan Romo Yosef tadi apa ya? Kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah aku terima. Oh Romo, dulu Romo, waktu SMA saya lulus. Wah, waktu Romo diterima pekerjaan pertama kali. Oh Romo, waktu visa saya di-approve Romo. Waktu saya dapat green card Romo. Waktu saya ini dan ini dan ini. Lahir anak pertama, anak-anak sudah lulus kuliah, anak-anak kasih gift buat maminya, anak-anak bisa dan lain sebagainya. Silakan dihitung, dibikin listnya. Itulah tangga buat kita, kekuatan buat kita untuk bisa sampai pada Tuhan suatu saat nanti aku pengen Tuhan berkata, inilah keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Mengapa seorang Romo Yosef bisa ngomong seperti ini? Jujur, karena saya sendiri ngalamin. Saya bukan berteori, tetapi kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah saya alami itu kayaknya saya speechless, nangis, tiba-tiba bisa nangis sendiri aja. Kalau saya lihat seorang Yosef di masa lalu sampai detik ini nih, Tuhan, speechless betul-betul. Banyak hal yang tidak saya duga, banyak hal yang tidak saya minta bahkan, banyak hal yang nggak pernah ada dalam mimpi saya sekalipun, bahkan ada banyak
hal-hal yang nggak berani saya doakan yang nggak berani saya katakan dalam doa, itu banyak. Dan itu diberikan sama Tuhan. Apapun. Tapi kebaikan-kebaikan Tuhan itu ternyata menolong saya ketika saya melihat sisi kehidupan saya yang lain. Penderitaan, sakit penyakit, pergulatan, kegagalan. Saya pernah gagal, pernah. Kegagalan demi kegagalan, sisi-sisi yang menyedihkan dalam hidup saya. Nah, itulah yang saya sebut dengan imbangan, melihat hidup secara utuh. Ternyata dalam suka, dalam duka kehidupan saya Tuhan ada. Immanuel betul-betul dia sungguh hadir dalam hidup saya. Dia menolong saya menjadi pegangan. Ketika bingung kan kita kalau lagi ada masalah kan bingung ya. Mau gimana Romo? Ke kiri salah, kanan salah, depan salah, belakang salah. Mau terbang langsung mati aja juga salah. Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi pegangan. Yosef berjuang lagi, Yosef berjuang lagi. Dan ternyata keputusan saya untuk berjuang yang saya alami sekarang ternyata tidaklah salah. Dan saya yakin Anda juga memutuskan Tuhan, saya juga tidak mau menyerah dalam kehidupan saya. Dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan orang tua saya. Saya juga nggak mau menyerah Tuhan. Dengan situasi kayak gini saya nggak mau menyerah. Biarlah keputusan saya ini untuk tidak menyerah akan menghasilkan berkat suatu saat nanti. Biar menjadi indah pada waktu Tuhan. Itu saja dari saya. Semoga Natal tahun ini spesial buat Anda semua, buat keluarga Anda. Yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, yang hubungannya dingin dieratkan kembali, yang sudah putus asa dengan hidup. Ada lagi sebuah kekuatan untuk berani melangkah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa, luar biasa. Sungguh luar biasa ya Romo ya, kalau kita melihat dalam kehidupan ya Romo, kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, kalau rencana Tuhan, jalan Tuhan tuh luar biasa banget dalam hidup kita. Dan saya banyak nonton video-video Romo, saya banyak kasih komen juga karena terus terang itu bikin buat kasih kasih saya kekuatan dan refleksi bagus juga untuk saya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Gak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa Tuhan campur tangan, tanpa Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita yang Tuhan kadang-kadang suka, ayo wake up gitu loh, udah dibangun-bangunin, udah di wake up, nggak mau wake up juga. Jadi kadang-kadang segala sesuatu itu terjadi ya adalah coelan Tuhan yang halus. Nggak berasa juga ditoel lebih keras lagi, nggak berasa juga ditabok gitu loh. Ya nggak berasa juga di-smack sama Tuhan. Itu cuma cara Tuhan untuk ngingetin kalau, hey, you can do better. You can be good. You can do something great for your life gitu ya. Jadi is very very inspiring ya, bagus banget kalau kita terus diingatkan kalau Tuhan selalu beserta kita. Nah sekarang saya mau buka forum bagi teman-teman setelah mendengarkan apa yang Romo ngomong ya, Immanuel Tuhan beserta kita. Ada pertanyaan, ada tanggapan atau ada sharing yang mau teman-teman sharingkan berdasarkan ceritanya Romo. Silakan, siapa yang mau sharing? Mungkin paling demen tuh kalau daripada kita gibah, di Indonesia itu ada satu kosakata baru, gibah namanya. Itu Gibah. artinya ngomongin orang. Nah, daripada kita ngomongin orang, lebih baik ngomongin kebaikan-kebaikan Tuhan. Coba kalau Anda pernah merasakan nih di masa pandemi ini kebaikan Tuhan kayak apa sih? Coba kita sharingkan. Jangan-jangan ada teman-teman di luar sana yang sebetulnya ngalamin, nerima itu, tapi ya karena udah kusut pikirannya, jadi ya nggak kelihatan gitu. Silakan. Kalau nggak ada yang mulai, saya mulai dulu mau. Silakan. Pandemi ini eventually adalah satu berkat buat kita. Terus terang ini adalah bukannya tahun yang jelek gitu ya, tapi tahun berkat buat kita. Buktinya kita punya persekutuan doa Maria Bunda Allah yang kita nggak pernah pikir kalau kita bakal punya, dan keanggotaan kepengurusannya itu dari semua Amerika. Bayangin coba. Saya sempat sampai di challenge sama Tuhan. Saya sampai challenge Tuhan, saya bilang, Tuhan yang benar. Ini seluruh Amerika loh Tuhan, gak main-main loh.
gimana cara handle-nya nanti, gimana cara ini dan itunya. Terus Tuhan cuma bilang, jalanin aja, jalanin aja. Pokoknya tanganku besertamu, jalanin aja. Terus saya sampai ngomong sama yang lain, saya bilang, oke, kita jalanin dulu deh. Mau kemana ke depannya kita lihat aja nanti tangan Tuhan mau bawa kemana. Tapi sungguh berkat yang luar biasa. Dan sebenarnya tahun ini kita dipanggil untuk lebih kreatif, Mo. Jadi dalam arti, saya punya bisnis sendiri. Dan kebetulan Mama dan Papa menurunkan satu ilmu buat saya. Bikin sate babi manis. Dan nggak ada yang bisa bikin sate babi seperti kita karena resepnya lain. Ya seperti saya lah. Karena resepnya lain. Jadi tahun ini saya bilang, kenapa enggak saya coba untuk jalanin, toh Mama Papa, almarhum Mama dan Papa udah ngajarin ke saya, pasti ada tujuannya. Jadi saya bilang, ya udah saya coba deh. Jadi saya mulai buka. Saya buka order setiap bulan. Dan kita hanya tinggal di kondo, mau nggak ada tempat buat bakarnya. Jadi saya perlu ke tempat temen, pinjem backyardnya dia untuk bakar sate di tempatnya dia. Dan dia dengan baik hati dia, welcome Riana, datang ke sini anytime kamu mau bakar sate. Bakarannya udah tersedia. Kamu tinggal datang bawa barangnya dan kamu bakar. Tuh loh. Mereka nggak mau charge apa-apa dan bahkan kita di situ disediain makanan, minuman. Saya sampai nggak enak hati, saya sampai bilang ya ampun nih baik banget. Tuh loh. Dan kita mulai. Jadi bulan pertama saya mulai jualan. Terus bulan pertama dalam 2 hari habis langsung 250 tusuk sampai wow, this is crazy. Tuh ya. Bulan kedua, bulan ketiga sampai berbulan-bulan kemudian sampai saya bilang wow, this is something. Tuh ya, yang saya nggak pernah duga sebelumnya dan itu seperti Tuhan membukakan lahan-lahan itu yang baru buat kita kerjain. Berkat baru buat kita. Dan puji Tuhan, maksudnya apa yang selama ini kita pelajarin ternyata kepake Mo, dan orang-orang senang ya. Yang paling senang buat kita bukannya cuma making money, tapi kita bikin orang senang. Tuh loh, senang buat saya ketika orang enjoy, orang menikmati dan kasih good feedback. Dan luar biasa rasanya syukur kepada Tuhan untuk sekecil itu yang kita bisa kerjain untuk orang lain. Nah, itu sharing dari saya. Thank you, Mo. Terima kasih. Yang Ada lain lagi? silakan, jangan ketinggalan. Kebaikan Tuhan yang disyukuri, yang dialami, itu Tuhan akan memberikan lebih lagi ketika kita bisa cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu pemazmur aja ngomong begitu. Tuhan, aku akan menceritakan semua kebaikan-kebaikan-Mu dan rahmat akan mengalir. Kalau cuma kebaikan Tuhan kita kekepin, kita diemin, kayak talang air kesumbat sama daun, itu busuk semua. Tapi kalau talang air kita alirin terus, itu akan mengalir bersih dan terus mengalir. Silakan, siapa yang mau? Kebaikan Ayo, Tuhan, ya. tangan duluan. Langsung, nggak mau kalah nih. Silakan. Ya, bukan nggak mau kalah, Mo. Karena saya juga merasakan juga. Kalau buat saya, nggak berapa waktu yang lalu saya dengar kata-kata Riana sama saya dengar kata-kata the root of joy is gratitude. Saya coba untuk refleksi itu kata-kata itu ya. It is true, apapun dalam keadaan apapun juga kalau kita selalu bersyukur, itu kita akan selalu bahagia. Ya, maksudnya lebih inilah gitu ya, lebih lebih terkontrol gitu ya. Saya bersyukur karena gara-gara musim begini saya banyak berdoa. Saya memang suka berdoa rosario, kadang pagi sore gitu ya. Jadi buat saya itu buat ketenangan jiwa buat saya. Jadi lebih ngerti tentang Tuhan mau apa gitu. Jadi lebih ngerti kalau dalam keadaan apapun juga lebih istilahnya lebih terkontrol lah gitu ya. Lebih terarah gitu loh.
Jadi walaupun keadaan kacau gimana cuman jadi istilahnya ya oke lah. Lebih istilahnya lebih bisa terima dan jalani gitu loh. Walaupun tidak enak atau apa gitu aja. Cuman bersyukur atas yang saya selalu bersyukur kalau kayak bisa bangun tiap pagi aja saya udah bersyukur. Saya selalu bersyukur. Kalau ada makan pun, makan apapun itu udah bersyukur. Karena nggak semua orang ada makan, nggak semua orang ada tempat tinggal yang enak. Apa namanya di luar sana lagi dingin, kita di sini bisa hangat gitu. Orang-orang kedinginan, orang-orang bisa nggak punya rumah atau segala macam, kita punya tempat tinggal paling nggak gitu. Ya pun nggak istana, tapi paling nggak ada tempat tinggal gitu. Itu aja yang saya selalu bersyukur. Betul. Terima kasih. Dari pengalaman Pak Endi ini, semoga kita bisa belajar. Orang banyak mengatakan, agama lu apa? Katolik. Praktis atau gimana? Wah, Katolik yang taat. Tapi seringkali, mungkin sebelum wabah corona ya, orang cuma berpikir jadi Katolik itu ke gereja hari Minggu, udah, that's it. Udah ke gereja belum? Udah. Atau hari Minggu, udah ya, nggak mau ngapa-ngapain dulu, mau ke gereja nih. Sebetulnya jadi orang Katolik itu bukan cuma ke gereja, tetapi ke gereja menjadi sangat penting, tetapi sebuah hidup yang penuh syukur. Ekaristi itu artinya syukur. Doa-doa kita itu artinya syukur. Maria setelah menerima kabar malaikat, dia berdoa syukur. Zakaria setelah menerima kabar tentang putranya Yohanes Pembaptis, dia juga bersyukur dalam kidung Zakaria. Tokoh-tokoh dalam kitab suci, ketika kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dia terima, mereka bersyukur. Bahkan Yesus pernah mengkritik 10 orang kusta, yang satu orang Samaria balik ke Yesus untuk bersyukur, 9 yang lain nggak bersyukur. Bagaimana saudara-saudara yang terkasih? Hidup kita adalah sebuah persembahan syukur. Ya gimana kata-kata, tindakan, pilihan-pilihan kita, kegiatan-kegiatan harian kita, terasa nggak rasa syukur itu? Sekali lagi tanya orang-orang di sekitar kita, kerasa nggak sih bahwa hidupku itu sebuah syukur? Kalau nggak, boro-boro syukur, malah adanya caci maki dan segala macam, perbaiki gitu loh. Coba kalau orang ketemu kita, itu tuh mereka bersyukur apa kagak, itu tesnya ya paling gampang. Anak-anak, kamu seneng nggak punya orang tua kayak mami daddy misalnya kayak gitu. Kan anak-anak Amerika kan biasanya kan jujur ya, wah you are the best mom, the best dad in the world that I ever had, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka udah gede, coba tanya, kalian tuh seneng nggak, bahagia nggak jadi anaknya mami papi? Coba sekali-sekali tanya. Dan juga ajak mereka juga untuk bertanya, mami papi tuh bahagia nggak punya anak kamu gitu. Supaya balance gitu ya. Jangan cuman bisa ngomong doang, tapi coba tanya mami papi, seneng nggak punya anak kamu? Karena bisa jawabannya, dari antara semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan pernah berikan kepada mami papi, yang paling besar, yang paling dahsyat itu kamu. Wah, anak-anak langsung nangis dan luar biasa itu pasti. Karena jarang anak-anak sadar akan hal itu. Mereka the best present from God to their parents, in their parents. Itu. Tanya suami, tanya istri, apakah kamu bersyukur punya istri macam aku, punya suami macam aku? Tanya silakan dan jawablah dengan jujur. Dan lihatlah rasa syukur itu. Gitu. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayo jangan malu-malu. Siapa yang mau cerita? Yosi? Yang baru sembuh dari corona. Oke, saya deh. Bu Sur. Tante Sur. Ya, saya ini kan selalu istilahnya sibuk dengan komunitas, ya. Dalam masa pandemi ini, saya melihat bagaimana kerinduan di komunitas itu ketika mereka berdoa bersama-sama. Karena sekarang dengan mudah pakai Zoom, jadi kita lebih sering berkumpul, berdoa bersama. Novena itu dari karena kan orang yang di Amerika ini kalau untuk kumpul novena itu kan paling
pertemuan-pertemuan, kalau ada pertemuan-pertemuan datang begitu ya. Tapi karena pandemi ini mau nggak mau kita kan nggak bisa mengunjungi rumah-rumah lagi. Jadi mereka harus stay di rumah. Nah itu kesempatan untuk kita setiap malam itu kita bisa berdoa bersama, bernovena bersama. Dan itu saya melihat kerinduan mereka tuh luar biasa ya. Mereka tekun sekali dan mereka senang. Sampai kadang-kadang kalau novena selesai, mereka suka bilang, abis ini novena apa lagi gitu loh. Jadi saya melihat bahwa dengan cara saat-saat seperti ini Tuhan juga memperkenalkan banyak doa-doa di Katolik yang mereka juga nggak mengenal ya. Dengan adanya pandemi ini mereka jadi mulai mengenal. Ada novena Maria aja bermacam-macam ya. Ada sekarang kan mungkin di Indonesia belum begitu terkenal yang Mary under Note itu kan. Kalau di sini kan di Amerika sering ya dalam bahasa Inggris. Nah itu mulai saya perkenalkan juga Maria sebagai penguntai itu kan. Penguntai apa sih bahasa Indonesia tuh, pelepas uraian gitu ya bahasa Indonesianya. Nah itu kemudian novena Maria Guadalupe yang baru saja kita selesai. Karena di sini kan dengan Maria Guadalupe kan sangat devosinya tinggi. Jadi hal-hal seperti itu saya merasa bahwa dalam masa pandemi ini luar biasa ya Tuhan bekerja. Kita lebih mengenal banyak doa-doa Katolik, lebih banyak berdoa bersama. Dan saya juga melihat mereka tuh sangat bersyukur. Karena ternyata dalam masa pandemi ini mereka tidak selalu mengalami kegagalan. Dengan doa-doa ini mereka mulai merasakan bahwa Tuhan tuh sungguh baik untuk hidup kita semua. Itu salah satu rahmat ya yang jadinya baik sekali gitu. Jadi kita mulai mengenal, merasakan bahwa Tuhan itu ternyata baik. Kalau kita dulu hidup-hidup normal gitu kan, karena ya hura-hura, jadi terlalu busy, sibuk apalagi di Amerika gitu. Jadi kadang-kadang nggak lagi melihat kebaikan Tuhan. Tapi begitu kita berkumpul dalam situasi seperti ini, mereka mulai berdoa seorang demi seorang, spontan. Itu kelihatan sekali mereka benar-benar merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang saya alami bersama komunitas. Itu aja, Romo. Betul. Ya, sejak awal corona saya sudah ngulang-ngulang di video Bible Learning, jangan sampai wabah virus corona ini lewat begitu aja. Karena kalau cuma lewat begitu aja tuh kita rugi 2 kali. Satu, ya udah social distancing, udah lockdown, pakai masker kemana-mana, semua dibatasin. Lalu kedua, ruginya adalah kita nggak belajar apa-apa. Dulu kita selalu ributnya kan, nggak punya waktu. Disuruh komunitas nggak punya waktu, suruh doa nggak punya waktu. Sekarang dikasih waktu sama Tuhan, hayo deh. Nah kalau kita nggak belajar apa-apa, kita tuh berarti ya selama ini benar kita ini cuman orang yang suka ngeluh aja. Udah dikasih waktu tapi nggak digunakan waktunya dengan baik dan berkualitas. Nah, mudah-mudahan ini sekarang udah tanggal 19 Desember, masih ada sisa di tahun 2020. Coba apa yang bisa aku pelajari, yang bisa aku syukuri dari wabah virus corona di tahun 2020 ini. Gitu. Jadi ketika nanti wabah virus corona selesai, kita tuh naik kelas. Ini ujiannya ini gede banget nih. Mungkin kalau kayak sekolah tuh udah lulus S3 langsung, dari SD langsung loncatnya S3 gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Tante Sur. Yang lain silakan. Saya boleh tanya, Riana, Romo Yosef? Silakan. Boleh. Ya, Romo, ini satu pertanyaan yang mana tidak berarti saya tidak bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana, Romo, cara kita bisa bersyukur atas kehilangan orang yang kita cintai? Baik. Terima kasih. Ini tadi yang bertanya namanya siapa? Tante siapa? Maaf, karena nggak ada. Tiffany, Yang bertanya. Tiffany Hartono, Romo. Hartanto. Oke. Baik. Tiffany. Jawaban ini bisa saya jawab dengan berbagai macam jawaban. Dulu sebelum papa saya meninggal, cici saya meninggal, koko saya meninggal, ditanya kayak begini, saya biasanya kasih jawaban yang tabah ya, ini semua kehendak Tuhan ya, percaya sama Tuhan dan lain sebagainya. Tapi setelah saya mengalami sendiri kematian orang-orang yang saya sayangi,
ternyata ada sesuatu di mana saya percaya di balik tabah, di balik rasa percaya sama Tuhan, ada sebuah misteri yang harus saya gulati, bukan sehari 2 hari, bertahun-tahun malah, untuk bisa mengikhlaskan, bertahun-tahun tapinya ya, untuk bisa rilis orang-orang yang kita sayangi ini, yang meninggal ini, mereka sudah bahagia di sana. Kalau mereka nggak bahagia, mungkin mereka balik lagi. Buktinya kan nggak ada yang balik lagi kan. Artinya tuh mereka udah bahagia di sana. Dan saya harus bisa kalau orang yang saya sayangi ini bahagia, saya harus rela. Saya nggak boleh egois dengan diri saya. Oh, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa engkau panggil mereka dan lain sebagainya. Saya percaya mereka saudara-saudara kita yang kita sayangi ini, mereka hidup dalam iman, mereka hidup dalam baptisan, mereka hidup dalam Tuhan. Saya ada sebuah mereka udah bahagia di sana. I believe it. Mereka bahagia, maka kalau mereka bahagia, ya tinggal bagaimana kita yang ditinggal ini bisa ikut bahagia dengan mereka. Ya tanggung jawab kita, bagaimana anak-anak mereka, bagaimana kita yang ditinggalkan, yaitu bagaimana kita harus adapt di situ. Kita harus adaptasi di situ, kita harus menyesuaikan diri kita, perasaan kita dengan kita pasti diberi kemampuan oleh Tuhan, waktu yang akan menjawab. Jadi jawaban tadi bukan cuman saya bisa menjawabnya ikhlas tetapi dengan sebuah pengalaman. Memang nggak gampang, nggak mudah, butuh proses yang serius bahkan sampai pada sebuah keyakinan, sampai pada sebuah kesadaran Tuhan aku ikhlas. Dan ketika saya udah ikhlas, mereka juga akan merasakan keikhlasan kita. Ketika kita sudah bisa melepas mereka dengan sebuah keikhlasan, bukannya nggak ingat lagi ya, tetap kita ingat, tetap kita doakan, tetapi secara manusiawi kita ikhlas, saya nggak boleh egois. Mereka sudah bahagia sama Tuhan di surga sana. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih banyak Romo Yosef. Dan biasanya ketika saya ikhlas gitu, mereka itu datang di mimpi sih, tersenyum biasanya. Baik, makasih Romo Yosef. Sama-sama. Tambahin sedikit nih. Biasanya kalau kita kehilangan, karena papa mama saya juga nggak ada, dan ketika kita kehilangan, sebenarnya kita yang kehilangan. Orang-orang yang meninggalkan kita malah semua udah pada seneng, tuh ya, tapi kitanya yang kehilangan. Dan satu yang saya kerjakan waktu-waktu itu adalah mengingat memori-memori indah dengan mereka. Mengingat mereka selama mereka masih hidup. Mengingat waktu-waktu yang kita habiskan bersama selama waktu mereka masih hidup. Saat-saat indah, apa yang kita dapat dari mereka, apa yang kita pelajari dari mereka, sesuatu yang berkesan dalam hidup kita, dan itu memori akan kita terus bawa sepanjang hidup kita. Saya rasa itu aja. Makasih Riana. Sama-sama, Tuhan berkati. Ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Ya boleh, saya bisa sharing sedikit. Boleh, silakan Mak. Oke. Halo Romo dan teman-teman yang lain. Selamat Natal juga ya, udah hampir Natal nih. Saya cuman mau share untuk rasa syukur yang ada di dalam diri saya selama ini kan udah hampir akhir tahun, terus kaleidoskop kadang-kadang saya tuh seperti yang Romo bilang, coba melihat ke belakang, dan saya tuh tidak akan pernah habis-habisnya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang diberikan, rahmat yang diberikan kepada saya selama ini, dan juga atas kejadian yang terjadi atas diri saya gitu. Untuk teman-teman yang di Bay Area mungkin udah tahu musibah yang saya experience, yang I experience
kebakaran kan, rumah saya kebakaran habis semuanya, itu waktu awal tahun. Jadi tahun 2020 ini it's a really strange kan. It's strange for everyone, tapi for me it's like a lot of changes in my life. Jadi waktu awal tahun itu tempat saya kebakaran. Orang-orang tuh tahu memang semua yang di Waikiki atau yang di Bay Area lah, semua warga dari daerah. Tapi yang mereka tidak tahu di balik hal itu, ternyata saya merasa bahwa Tuhan lebih tahu daripada saya. Istilahnya, soalnya waktu itu saat yang tempat saya kebakaran itu sebelumnya saya tuh ditawarin sama bos saya untuk pindah ke Florida karena kita mau tutup yang di California tapi keep yang di Florida. Pertama kali saya bilang oke, terus belakangan kan ada waktu kan untuk selama bulan Desember, terus kayak gitu sebelumnya juga untuk pack up the office gitu kan. Dan selama waktu itu secara diam-diam istilahnya saya tuh cari kerjaan lagi. Saya lagi mikir, aduh kayaknya nggak mau pindah ke Florida, ngapain? I've never really been to Florida sejak dari Indonesia. Saya kan selalu di California kan. My life is longer in America daripada di Indonesia. Terus dan selama di Amerikanya tuh di California nggak pernah pindah-pindah. Terus strangely enough begitu mulai nyari dapat job offer, dapat 2 lagi job offer. Terus saya pikir ya udah saya terima yang satu gitu kan, soalnya yang satu ya agak jauh juga, yang satu deket banget, terus tempatnya enak, ya istilahnya salary juga more gitu kan. Terus jadi waktu kebakaran itu anehnya hari Senin kebakaran, hari Sabtunya tuh saya hari pertama masuk ke tempat yang baru, tapi baru ketemu cuma sama bosnya doang, baru dikasih access to the building, access to the system, to the computer system. Terus habis gitu sesudah hari Sabtu itu saya memang udah bilang selama bulan Februari at least setengah bulan saya tuh nggak bisa full time, jadi mesti part time, cuman dua kalian seminggu, itu cuman setengah hari. Orang juga udah oke. Jadi dia cuma tanya, oke, that's good. Nanti next week what's your schedule? Saya bilang Senin nggak bisa pasti karena Senin biasanya selalu lebih sibuk kan untuk saya. So I can come in like Tuesday and Thursday. Saya bilang gitu. Udah. Ternyata hari Seninnya itu this incident happened. So my place burned down. I lost everything. Basically, I have to start my life all over again. Nah, jadi waktu itu ya saya nggak kepikir gitu kan. Tapi untungnya kan saya juga belum bilang sama bos saya yang sekarang, waktu itu yang current gitu. Kalau saya tuh change my mind gitu, I don't want to go gitu. Terus jadi waktu itu memang saya belum bilang. Ternyata my boss itu very supportive. Ya beberapa mungkin teman udah pernah dengar juga, saya pernah share juga. But I've never really had enough to share kebesaran kemuliaan rahmat Tuhan yang saya terima. Terus ya jadi istilahnya waktu itu saya juga belum bilang, terus ternyata bos yang saya sekarang ini tuh very supportive. Terus dia bilang, don't worry about work, just take as much stuff as you need. Yang paling penting, the most important thing is your welfare. Terus gitu dia masih nawarin, if you don't have place to live, to stay maksudnya right now, do you want me to book the place at a hotel? Dia bilang gitu. Waktu itu untung teman-teman banyak teman yang baik gitu ya. Jadi saya tuh malam itu tuh cuman dengan pakaian yang di badan, terus ya mobil ada karena saya baru pulang kerja. Terus dikasih tempat tinggal di tempat teman beberapa hari. Terus saya bilang sama bos, saya bilang I have friends offer me, so I'll let you know gitu. Udah. So itu istilahnya sekitar kejadian itu. Nah, selama bulan Februari saya nggak sama sekali sibuk bersihin tempat, terus gitu nyarinya tempat segala macam, saya nggak bisa fokus, nggak bisa apa. Akhirnya tempat yang baru saya bilang sama bosnya, saya bilang I think it's not fair for you and for me because I cannot focus, I cannot put my time 100%, I cannot do full time. Jadi lebih baik you find another person, so I just withdraw gitu kan. Nah itu mengenai sekitar pekerjaan. Terus kedua, setelah itu bulan Februari kan sibuk banget. Rencananya jadi bakal pindah bulan Maret gitu ya, bulan Maret. Terus tahu-tahu pandemi. Tiba-tiba bulan Maret, March 16, kita tuh shelter in place.
semuanya lockdown basically. Sampai saya yang udah ada flight saya tadinya bulan April awal, akhir Maret, di cancel, di postpone sampai 3 kali sebelum saya akhirnya ke sini sekitar ya sekarang saya pindah ke Florida juga. Saya ada di Florida sekitar bulan akhir Mei awal Juni. Dan ternyata Romo selama di sana saya rindu ke gereja. Kan kita kan di lockdown, kan nggak ada misa sama sekali. Saya rindu banget mau ke gereja. Kita cuma bisa online mass lain ya. Nggak berasa sama lah istilahnya. Online mass kadang-kadang kalau kelewatan kelupaan tanggalnya replay aja kan di YouTube kan. Jadi online sendiri massnya. Terus satu gitu. Kedua, if I stay there, ya kan, itu tempat saya kantor yang baru itu tutup, Romo. Jadi so I would be unemployed at least temporary atau gimana gitu kan, nggak tahu sekarang juga masih gimana. Tapi itu mereka tutup. Sedangkan kita ke sini, so we actually the business continues. Saya juga waktu itu selama di sana boleh kerja dari rumah. Kita kan remote work juga. Jadi kerja dari rumah. And my employment istilahnya tuh continue. Iya kan, my employment continue. Terus kayak gitu begitu pindah ke sini, the first week itu waktu itu Pantai Costa, saya ingat banget. Itu buka di sini gereja tuh misa buka live. Jadi from that point on sampai sekarang, I continue going to mass, live mass gitu. Ya dengan protokol memang kita every other row. Nggak ada orangnya, terus satu pew itu kan kalau di tengah kan lebar, ujung-ujung sama tengah. Kalau yang pinggir kan sedikit lebih sempit, cuman ujung sama ujung gitu. Jadi udah gitu semuanya mesti pakai masker. So far so good. Makanya saya tuh berterima kasih sekali. Terus saya kadang-kadang suka mikir balik. Ternyata Tuhan tuh maha besar, maha kuasa, maha adil, maha tahu semuanya gitu kan. Karena kita juga ciptaannya. Ternyata Tuhan tuh tahu bahwa pandemi ini akan terjadi. So I show you the way to go to Florida and then you refuse. Ya kan, waktu itu kan jadi seolah-olah kan saya udah bilang iya, terus atau mendadak saya cari kerjaan malahan, terus ya gitu kayaknya menolak gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan bilang, mau gimana lagi? So what am I supposed to do? What am I supposed to show you? Boom, kebakaran. Memang bukan kesalahan saya atau apa itu ada rumit, tapi tetap di event itself saya pikir itu adalah rencana Tuhan. That's His plan, His grand plan on me. Dan waktu saya pindah ke sini, ya kan sebelumnya takut juga kan orang-orang bilang begini Florida apa segala macam. Ternyata tempat yang saya dapat tuh maksudnya ya it's much better than what I anticipated. It's much better than what I thought. Terus ya gitu, I feel like it's more peaceful. It's quiet, it's tranquil, like it's saya bisa lebih meresapi. Memang ya terus terang I miss my friends, I miss food, Asian food di sana. Di sini kan ada tapi ya nggak seenak di sana gitu. Terus tapi selama ini ya kita miss friends juga, semua juga kayaknya sama di mana-mana, nggak bisa ketemu muka kan, kita ketemu secara online. Dan dengan itu aja juga saya bisa ketemu teman-teman bukan hanya yang di Bay Area, tapi di mana-mana dari Indonesia juga gitu loh. Jadi yang saya mau share ini selain pengalaman saya, tapi yang seperti Romo bilang, just look at some simple things in our life, and then we will be able to see the greatness of God. He has planned on each and every one of us, dan saya percaya itu. Even before we were born, before we were, so He had planned, and as long as we follow His path, I think His plan is just beautiful. And saya rasa kita semua juga akan bisa mencapai kepada yang plan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya juga masih nggak tahu untuk kelanjutannya bagaimana hidupnya, ya kan? Kalau my daughter bilang, Mom, you uprooted your life in California. Yes, that's true. Terus tapi dia juga belakangan bilang, mula-mula mereka juga concern,
tapi akhirnya mereka juga bilang my daughter lebih ya, kalau my son masih bilang, Mom, don't move out of California. Tapi kalau my daughter bilang, Mom, maybe you just ahead of everyone else for your retirement. Soalnya kan banyak orang retire ke Florida kan. Terus saya bilang, ya maybe too. Ya jadi cuman itu aja sih. Jadi walaupun masa pandemi kayak yang saya bilang, tapi there's a lot of things that I thankful God for, for everything that's happening. Thank you so much, To me this Martha. whole year. Your story is great and amazing. Thank you, Lord. Yeah, thank Baik, you. luar biasa kan kalau kita mampu melihat kasih-kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan, keajaiban Tuhan di balik bencana sekalipun, di balik katastrofi sekalipun, ya itulah kemampuan Betul. atau kekuatan Roh Kudus yang diberikan Tuhan pada kita. Thank you Betul. sekali lagi. Betul. Amin. Terus ada yang terakhir nih, ada satu ibu Ya. namanya Ratna. Ibu Ratna, G, silakan. Tadi mau sharing kah? Ibu Ratna? Ya, silakan Ibu kalau mau sharing. Saya dari Terakhir, ya. Surabaya. Waduh, Saya jauh dari kakak Surabaya. Margaret. Ya. Saya mau menanggapi yang dua ibu yang baru saja sharing ya. Yang pertama kali yang mengenai kematian. Bagaimana kita bisa mensyukuri kalau kita menerima suatu yang dinamakan kematian. Lalu yang ibu satunya lagi kan mengatakan mengenai bersyukur terhadap hasil akhir yang baik dari yang sudah dialami. Ya, kalau itu saya kombinasikan, saya berpikir ada juga yang tanggapan Romo ya, bahwa kita tuh harus mempercayai bahwa yang di atas sana sudah bahagia. Ya. Nah, itu tiga itu kalau saya simpulkan itu gini. Saya kan mengalami suami saya meninggal. Dan memang lama-lama itu sedihnya itu bisa berkurang. Dan saya merasa itu tuh saya tuh harus move on gitu ya. Tapi kalau Romo bilang itu yang di atas sudah bahagia, bolehkah saya bertanya bahwa sebetulnya saya itu berpendapat kalau yang di atas sana itu belum tentu sudah berbahagia. Karena kita itu kan dianjurkan untuk berdoa supaya yang di api pencucian itu dilepaskan dari dosa-dosanya. Jadi kita kalau mau merelakan supaya dia itu lebih bahagia, itu juga rasanya itu kayak suatu tanda tanya gitulah. Lalu kalau kita itu harus bisa move on, memang iya. Dan kita tuh bisa menyebutkan Tuhan itu memberikan berkat kepada kita, itu setelah kita tuh menjalani hidup, nggak tahu sampai kapan, dan kita bisa melihat ujung yang positif. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Baik. Terima kasih Ibu buat sharingnya. Ya, puji Tuhan kita sebagai orang Katolik kita diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, dalam doa-doa itu harapan kita supaya mereka memperoleh kebahagiaan abadi, istirahat kekal di surga, itu jangan pernah boleh hilang dalam doa-doa kita dan harapan-harapan kita. Biarlah itu menjadi rasa optimis kita yang menolong kita untuk hari demi hari, waktu yang berjalan untuk bisa pelan-pelan mengikhlaskan diri, gitu Bu. Yang tadi yang saya maksud. Matur nuwun sangat. Ya, terima kasih. Saya cuma mau nambahin sedikit yang sama Ibu tadi ya.
Memang sulit kalau kehilangan suami ya. Suami saya juga sudah meninggal. Only time can heal, Tante. Dia meninggal masih muda juga. Dan seperti yang saya bilang, setiap kali, every single thing I think and look back about my life, there's nothing that I can do but thank God for everything. Sakit, anak-anak masih kecil, saya harus besarin anak-anak sendiri. Ada beberapa teman saya di sini, saya yakin juga mungkin ikut di sini, yang udah menolong, yang tahu susah. Betapa susahnya kehidupan saya dulu juga pernah. And I'm grateful for all of my friends who have helped me dari segala macam segi ya, dari my faith juga. Makanya saya merasa bahwa I feel like I become like stronger and stronger in my faith because I can see all of those, I can feel. Jadi semua yang saya alami itu, Tante, itu ya bagaimanapun juga kita sakit kalau kehilangan suami. Tapi kita melihat segi baiknya aja. Memang kayak dulu anak saya yang gede juga, Mom, I don't understand. Dad is gone, but the only thing is you say like, just look at the bright side. Look at the bright side, So there's no bright side about it, mereka bilang. Tapi ya mau gimana lagi, saya bagaimana harus bilangin anak-anak, ya kan? The bright side is Daddy is already happy, ya kan, up in heaven. And saya bilang, when we lose someone we love in this world, then we gain a guardian angel. So, jadi yang saya bilang kayak gitu. Jadi your dad is around us all the time. So he's the guardian angel. He's the one who's telling you sometimes. Terus saya bilang, pernah nggak ngerasain ya? Sometimes when you want to do something, ada sesuatu yang bilang jangan gitu. Terus saya cuma bilangin, that's your guardian angel. Cuman gitu aja. Jadi pokoknya saya ada beberapa yang saya lihatnya dari segi positifnya. Ya cuman gitu aja sih. Semoga Tante juga dikuatkan juga ya. Itulah makanya pentingnya komunitas, teman-teman. Maka jangan di satu sisi kita nggak bisa hidup sendiri. Semua dari kita tuh nggak bisa hidup sendiri. We need friends. Oke, ada saudara, tapi saudara kadang-kadang juga jaraknya berjauhan misalnya. Di Indonesia saudaranya, kita tinggal di Amerika misalnya, tapi komunitas juga support. Maka pintar-pintar bergaul. Kalau kita lagi senang, bantu yang susah. Karena suatu saat nanti ketika kita susah, ya mereka-mereka itu yang bantu kita. Itu. Thank you. Makasih. Ngomong saya Ada lagi? Mau tambah satu komen lagi satu, boleh Riana? Boleh. Silakan. Riana. Iya, silakan. Ya. Enggak, saya cuma mau menanggapi soal yang kematian itu, Romo. Oke. Bagus juga. Oke, ini benar-benar terjadi dalam keluarga saya. Saya baru kehilangan adik saya 10 September. Saya tahu dia itu sakit, tapi kita tidak menyangka bahwa dia akan secepat itu pergi hanya karena kesalahan rumah sakit. Dan juga rumah sakit tidak mengambil tindakan, tetapi dia hanya mengambil keputusan bahwa dia penyakit COVID. Pada saat dia masuk ke rumah sakit, ceritanya adik saya itu kita kirim ke panti, Romo, karena dia di Indonesia tidak ada yang rawat. Terus kita kirim ke panti di panti Kristen di Magelang. Kita pikir dia sehat. Pada saat masuk ke panti, dia sudah dites COVID, semuanya negatif. Tetapi pada saat 2 minggu setelah karantin di sana, dia mengalami sakit perut.
Dan karena mungkin panti tidak tahu, dia dikirim di klinik. Setelah dikirim ke klinik nggak ada kesembuhan, akhirnya dia dikirim ke rumah sakit di Magelang, ke rumah sakit rujukan. Dan di rumah sakit itu dia sudah mengerang-erang kesakitan, tetapi rumah sakit tidak melihat apa yang dia sakit, bahkan dites COVID dulu, karena ini pandemi kan. Dites COVID ternyata hasilnya 3 hari belum keluar. Sementara dia itu sudah mengerang kesakitan, rumah sakit tidak mengalami tindakan apa-apa, hanya di ronsen, dan dia bleeding, pinnya bleeding juga, dan rumah sakit tidak mengambil tindakan sama sekali. Dia bilang, oh saya harus tunggu hasil COVID-nya. Sementara pasien mengerang-erang kesakitan. Kira-kira mungkin dia seminggu setelah itu akhirnya dia tidak tertolong, akhirnya dia pergi. Dan kita dari segi positifnya, kadang keluarga ada penyesalan, Romo. Kenapa kita harus membawa dia? Kalau kita tidak membawa dia ke sana, mungkin dia bisa tertolong di Jakarta. Tapi kita semua merelakan dia, dan kita berpikir bahwa memang ini sudah jalannya. Karena nama kita semua sudah tercatat. Tuhan, kalau memang Tuhan sudah mau memanggil, kita tidak bisa tolak apapun. Dan kalau Tuhan mau memberikan mujizat, dia tetap hidup. Apapun seburuk-buruknya kejadian, maka dia akan disembuhkan. Itu dari segi positifnya, kita berpikir seperti itu aja. Dan setelah kejadian itu, akhirnya kita juga bisa, karena dengan waktu yang sangat padat, sedikit, karena waktu itu di Jakarta, keluarga harus kembali ke Jakarta, karena di Jakarta tuh ada di lockdown lagi waktu itu, hari Senin kalau nggak salah. Maka kita dengan 1 hari, puji Tuhan, kita bisa mencari tempat kremasi secepatnya dan langsung dikremasi dan dikuburkan dikubur di laut di sana. Itu aja, Romo. Dan saya bersyukur hidup di komunitas ini, walaupun adik saya Kristen, tapi komunitas di Kakak Yosi ini sangat mendukung keluarga kami, dan dukungan dan support teman-teman di Kakak Yosi sangat menghibur keluarga kami semua. Itu aja yang saya mau sampaikan, Romo. Okay. Deep condolence for your family. Saudara-saudaraku terkasih, kehilangan, apalagi di saat-saat wabah virus corona ini. Kita tidak pernah menduga. By the way, Romo, hasilnya setelah dia 3 hari setelah keluarga saya kembali ke Jakarta, rumah sakit mengabarkan dia negatif corona. Tetapi dia dilakukan seperti pasien COVID, dibungkus seperti pasien COVID. Itu yang membuat kita keluarga sedih. Ya, baik untuk kita yang masih sehat ini betul-betul jaga, jangan sampai teledor, jangan sampai menggampangkan. Ya, semoga kita dilindungi oleh Tuhan. Baik, terima kasih, saya serahkan kepada Bu Riana. Nah, terima kasih Romo, terima kasih semua yang sharing. Romo ada satu sharing terakhir yang masih mau sharing, Ibu Monica Wono Adi, silakan. Wah, jangan dong Romo. Jadi grogi nih. Oke, pertama-tama saya turut prihatin dengan sharing-sharing teman-teman di sini yang mengenai kematian. Tapi saya ingin kembali kepada tema dari acara ini, di mana Immanuel, Tuhan beserta kita. Sharing saya begini, waktu mungkin hubungannya ke COVID juga ya. Waktu COVID mulai itu kan langsung Colorado cepat sekali, gubernurnya langsung tutup semuanya segala macam. Kita anak-anak sekolah di rumah gitu kan. Di situ kan kita malah merasa bahwa, aduh anak sekolah di rumah, saya nggak bisa kerja. Karena anak saya baru 7 tahun yang baru waktu itu masih kindergarten. Jadi separuh hari saya
habis bersama dia, nggak bisa kerja. Gitu. Terus mengucap syukur, kita selamat di rumah, kita sehat-sehat di rumah, puji Tuhan terus. Jadi kita terus doa, percaya bahwa Tuhan melindungi kita dengan iman ya. Karena tanpa iman nggak ngerti deh, kita di luar takut, mau belanja juga serem, apa segala macam. Kita jalanin dengan iman. Toh kita mesti keluar, kita mesti belanja, mesti lain-lain. Sehingga waktu berjalan, kami bersyukur bahwa paroki saya, gereja saya itu membuka lagi misa untuk di alternatif gitu, keluarga diundang, jadi jauh-jauhin dan segala macam dengan protokol COVID yang ada. Dan kami bersyukur bahwa kita dapat terus gitu loh. Keluarga kami dapat terus. Sehingga sejak Juli awal, setiap minggu kami bisa ikut misa. Dengan kecanggihan teknologi juga, sign up selalu ada, kita pasang timer. Jadi nomor 1 saya selalu sign up, keluarga Murti gitu kan. Itu satu yang membuat kita tuh juga bersyukur bahwa dengan situasi seperti ini, kita bisa beribadah, misa, in person, tidak dengan online, sampai sekarang. Gitu. Itu yang selalu setiap kali mau berangkat misa tuh kita bersyukur. Gitu. Oke, God with us every day. Kayak Ana tiap hari juga. Oke, start the day with happy thing, be thankful, be grateful. Good morning Jesus, good morning Papi, good morning Mami gitu ya. Itu kita jalanin setiap hari gitu. Jadi kita merasa bahwa Tuhan beserta kita gitu kan. Terus mulai sekolahan awal fall Agustus, kebetulan Ana juga sekolah di sekolah Katolik ya. Itu buka sekolahnya. Jadi nggak harus online lagi. Sejak Agustus sampai hari ini terakhir sekolah karena Natal mau libur, Ana sekolah in person. Di situ saya bersyukur lagi. Tuhan setiap pagi saya berkati anak saya kasih cross di dahinya. God be with you. God be with you. Tuhan selamatkan Ana. Walaupun di sekolah itu juga ada case. Tapi sekolah juga dengan luar biasa, dengan antisipasi dan protokol yang lain-lain. Puji Tuhan bahwa kelasnya Ana dan juga banyak kelas yang ada itu sehat-sehat semuanya. Gitu. Jadi kembali saya merasa bahwa tanpa iman, tanpa kekuatan hati bahwa merasakan benar Tuhan beserta kita, mungkin hati saya nggak setenang ini gitu. Mungkin akan kemerungsung terus, atau misalnya kalau mau belanja juga udah nervous terus apa segala gitu. Jadi itu satu yang menguatkan saya bahwa He is there for us gitu. Gitu aja Romo. Thank you. Thank you so much. Ya, itulah belajar sesuatu dari COVID, God with us. Mungkin selama ini kita menjalaninya ya cuma taken for granted doang. Tapi dengan COVID kita betul-betul Tuhan protect my family, protect everything. Ya itu. Terima kasih Mona. Thank you so much. Ya, dan terima kasih Romo Joseph untuk waktunya bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, Romo, malam hari ini di sini. Dan terima kasih teman-teman yang udah sharing. Ya, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita sharingkan, apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa menguatkan kita bersama dalam perjalanan iman kita hari-hari ke depan. Kalau kita nggak sendirian. Ya, kalau Tuhan selalu ada di samping kita. Kalau kita punya komunitas loh. Ya, biarpun kita berkumpul cuma sebulan 2 kali, tapi kita bisa berkumpul bersama, bisa belajar bersama, bisa saling menguatkan satu sama lain ya. Bisa saling tukar-tukaran nomor telepon, kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Itu satu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan seperti biasa, kita akan membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih buat Romo Joseph. Silahkan di Zelle ke Grace Pramono, saya akan sharing. Ya, jadi silakan di Zelle ke Grace Pramono 480-310-6991. Semua sumbangan kasih yang kita terima hari ini akan kita sumbangkan 100% ke Ministry Romo Joseph. Romo Joseph bisa pakai untuk apapun yang Romo perlukan di sana. Dan terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman semua sebelumnya, dan semoga ini menjadi amal yang baik buat kita pada masa Advent ini.
Dan sebelum kita tutup acara kita pada sore dan malam hari ini dan pada pagi hari ini, mari kita berfoto bersama. Kita berfoto bersama. Silakan Yos. Tolong dinyalain semua video-videonya, jadi biar kelihatan semua. Ready? Kita ada 2 pages ya. Alright. 1, 2, smile. Tunggu. Ini tantenya, tunggu ya. Sekali lagi ya, tantenya baru nyalain. 1, 2, 3, smile. Oke, first page. Sekarang second page. Oke, 1, 2, and smile. Oke, thank you. Baik, terima kasih Yosi. Dan Romo, mohon berkatnya Romo untuk kita semua. Baik. Mari saudara-saudaraku, kita bersyukur pada Tuhan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk rahmat yang Kau beri. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu saat ini. Untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang sedang kesulitan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang meninggal dunia karena wabah virus corona ini. Orang-orang yang kami sayangi, keluarga-keluarga kami Tuhan yang telah mendahului kami. Biarlah mereka, Kau berikan tempat istimewa di surga bersama-Mu. Tuhan, kami sangat berharap Natal tahun ini ada sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Ada kebahagiaan sejati. Ada kehangatan yang sudah lama kami rindukan Tuhan. Biarlah nanti ketika kami menyanyikan malam kudus, betul-betul kami masuk merasakan kudusnya malam kelahiran-Mu itu. Tuhan, kami mohon berilah kami berkat itu Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga seluruh hidup kita, keluarga kita, senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, semoga wabah virus corona cepat selesai. Saya bisa ngerasain sate babinya Bu Riana. Boleh Romo. Impor dari Amerika. Terima kasih banyak Romo Yosef. Thank you Romo. Semuanya. Thank you Ri. Yos, thank you. Semuanya. Bye. Kita yang akan datang tanggal 8 Januari ya. Pertemuan kita yang akan datang tanggal 8 Januari 2021 bersama-sama dengan Bapak Uskup Bandung, Monsinyur. Wow. Kita pembicaranya hebat-hebat, Romo. Terima kasih Yosiko sudah menghubungi Romo Eko. Iya, Beliau sudah sama-sama. mau. Romo Eko udah mau berkolaborasi sama Romo Jolo. Kita tunggu videonya. Kalau gitu kita tunggu di sini ya. Kita watching rame-rame dah. Kita tunggu videonya. Terima kasih Mojo. Bye-bye. Bye-bye Romo. Berkati, selamat malam. Terima kasih Romo Yosef. Terima kasih Riana. Terima kasih semuanya. Semuanya. Good night everyone. Good night. Terima kasih Riana dan Romo semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Merry Christmas, Happy New Year ya. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year semua. Terima kasih.